Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurana dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pemirsa sekalian, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka acara proses penyelenggaraan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Salam dan salam semoga tetap memberikan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan mengantarkan kepada kita semuanya sehingga sampai detik hari ini insya Allah kita masih menjadi orang-orang yang insya Allah orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insya Allah kita akan menyaksikan bagaimana proses penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian kafani, dan nanti insya Allah sampai dengan menyolatkan. Pelatihan ini sangat penting sekali bagi anak-anak sekalian, khususnya bagi murid-murid SMA Negeri 4, karena pelatihan ini akan memberikan bekal kepada murid-murid khususnya SMA Negeri 4 untuk ke depan yang insya Allah akan bermanfaat bagi dirinya masing-masing dan untuk keluarga. Karena proses penyelenggaraan ini pasti akan dilakukan, pasti akan menjadi suatu kenangan ketika sudah saatnya akan menjumpai peristiwa ini. Karena dalam setiap keluarga pasti akan menjumpai peristiwa kematian. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti dan kita tidak menunggunya. Maka dari itu proses pelatihan penyelenggaraan jenazah ini sangat penting sekali. Kita harus tahu bagaimana ketika orang tua kita atau nenek kita nanti ketika meninggal, maka kita harus tahu bagaimana proses penyelenggaraannya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, dan proses juga menyolatkan sampai nanti memakamkan. Hal-hal yang sangat penting ini menjadi satu keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak sekalian, khususnya murid-murid SMA Negeri 4, sehingga ke depan akan menjadi satu bagian yang menjadi keterampilan ataupun pengetahuan bagi anak sekalian, sehingga akan menjadi kebaikan buat kita bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 4, Bapak Ngadimin, Bapak, Ibu-ibu, anak-anak sekalian, serta hadirin hadirat yang berbahagia.
Dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberi sehat walafiat oleh Allah SWT. Salat dan salam kiranya tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan ke alam yang hak yang disinari oleh dinul Islam. Bahwa pada kesempatan ini, sebelum kita memberikan materi tentang tata cara pengurusan jenazah, bahwa di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan, dan di masa pandemi ini kita jangan kendor untuk menuntut ilmu. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang bab janaiz, tentang tata cara pengurusan jenazah, karena pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain, kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim, kepada individu-individunya atau kepada pribadi-pribadinya. Kalau tidak melaksanakan berarti dosa. Kalau melaksanakan berarti mendapat pahala. Sedangkan fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada golongan atau kelompok, sekelompok yang mengaku beragama Islam. Satu kelompok itu kalau tidak ada yang melaksanakan, tidak ada yang mengerjakan, maka dosa semua. Tapi kalau dari satu kelompok itu ada satu yang bisa melaksanakan, yang menjalankan kewajibannya, maka gugurlah dosa satu kelompok itu. Yang dapat pahala ya yang mengerjakan, yang menjalankan. Yang lain hanya gugur, tidak mendapat dosa karena sudah diwakili. Nah, pengurusan jenazah ini fardu kifayah yang utamanya adalah kewajiban untuk keluarga. Jadi afdolnya, utamanya yang melaksanakan fardu kifayah ini adalah dari keluarga. Kalau laki diurus oleh mungkin bapaknya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya yang laki-laki. Sedangkan kalau perempuan juga harus diurus oleh dari garis perempuan, baik itu ibu, anak, atau saudara yang sama-sama perempuan. Kecuali ada satu kelompok itu gak ada yang bisa. Yang bisa adalah suami atau istrinya. Itu juga kalau tidak ada orang lain. Suami bisa memandikan istrinya, istri bisa memandikan suaminya. Sama seperti ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, dalam kesempatan ini pula, karena kewajiban ditujukan untuk keluarga, maka tiap individu-individu diharapkan
diharapkan bisa melaksanakan fardu kifayah ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita hidup tinggal dekat masjid, tapi ketika dekat masjid itu ada yang meninggal, tak satu pun yang bisa mengurus. Ini sungguh ironi. Dekat masjid kok nggak ada yang bisa mengurus jenazah. Maka dari itu kita belajar bagaimana tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah tentunya meliputi yang 4. 1, memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat memakamkan. Tapi bukan berarti karena kewajiban yang pertama memandikan, begitu datang langsung kita mandikan, kain kafannya belum disiapkan. Jadi tentunya kita harus mempersiapkan kain kafannya terlebih dahulu, agar setelah dimandikan langsung kita kafani. Mungkin untuk muqaddimah sementara ini saja. Nanti kita lihat dalam prakteknya bagaimana tata cara membuat kain kafan. Membuat kain kafan supaya lebih jelas, kita praktek, kita lihat, kita perhatikan, supaya lebih tahu, lebih paham lagi. Nah, nanti anak-anak bisa praktek di rumah masing-masing, bisa dipandu oleh orang tuanya atau keluarganya yang dianggap mampu. Maka dari itu dimohon kepada bapak ibu atau keluarga yang lain bisa mendampingi putra putrinya dalam praktek atau tata cara pengurusan jenazah ini. Demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita perhatikan ini yang namanya kain kafan. Kain kafan untuk standar antara 12 meter atau sampai 15 meter. Dalam mengkafankan, tata cara mengkafankan ini juga bisa bagaimana mengkafankan yang bagus. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, ahsinu malabithahu, baguskanlah kain kafannya. Suruh dibaguskan berarti boleh pakai variasi. Nah, mau dibikin mengkafankan, bikin kain kafan kayak mau bikin membungkus lontong boleh, mau kayak bikin lepet tinggal dilipat-lipat juga sah. Tapi dalam hal ini saya akan mempraktekkan kain mengkafankan mayat yang menggunakan kain kafan 3 lapis yang lurus, kemudian ditambah dengan sorban atau jilbab. Setelah memotong untuk jilbab, potong untuk baju. Setelah motong untuk baju, untuk bikin baju jenazah,
bikin juga kain sarung untuk jenazah. Kalau laki kain sarung, mungkin kalau perempuan disebut rok atau lainnya. Setelah itu yang terakhir adalah membikin celana dalam untuk jenazah. Nah, sebelum kita memandikan, yang disiapkan terlebih dahulu adalah kain kafannya. Mari kita sama-sama perhatikan untuk memotong kain kafan. Pertama-tama adalah tepi kain kafan ini kita sobek, mungkin bisa 1 cm, bisa juga 2 cm. Ini sepanjang kain kafan ini. Terus kita sobek. Sampai habis. Nah, setelah tepi kain kafan ini kita sobek, kita ambil kira-kira 2,5 meter atau 3 meter, atau pakai jangka ini dihitung sampai 3, 1, 2, 3 kita potong untuk mengukur panjang pendeknya jenazah. Nah, ketika mengukur jenazah juga, ini atasnya kita lebihkan, mungkin 25 cm atau 30 cm untuk tali pocongnya nanti. Panjang jenazah kita ukur. Nah, di sini kita lebihkan lagi. Ini kita lebihkan, karena kalau pas nanti tidak bisa untuk ikatan pocong. Setelah kita ukur, baru kita potong kain kafannya sesuai dengan panjang tadi, panjang jenazah. Ini potongan yang pertama. Kemudian potongan yang kedua. Ini potongan yang kedua, masih sama seperti potongan yang pertama. Ini potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga bisa kita kurangi dari tadi yang kita lebihkan, kita kurangi. Jadi pas yang tadi kita ukur. Yang ketiga agak berkurang dari potongan pertama dan potongan kedua. Nah, ini potongan yang ketiga.
Kemudian potongan yang keempat itu kita bikin sorban kalau laki-laki, kalau perempuan jilbab. Nah, untuk memotong, untuk bikin jilbab ini kita buat seperti ini. Kita lipat seperti segitiga, sebagaimana kalau kita lihat jilbab. Nah, ini potongan yang keempat, yaitu untuk membuat jilbab atau sorban. Kita lipat sebagaimana tadi, segitiga, untuk memudahkan mana yang buat dalam, mana yang buat di luar. Ini bedanya. Kalau yang agak pendekan ini buat yang di dalam, ini yang ada lebihnya buat di luar. Kemudian kira-kira diameter daripada wajah jenazah ini kita bikin lubang atau kita gunting untuk memasukkan tali. Ini tali yang tadi buat ngukur, kita masukkan ke dalam jilbab atau sorban. Ini jadi di tengah-tengahnya tali ini adanya di dalam. Jadi di tengah-tengah ini talinya adanya di dalam. Kita ukur lebih panjang, jangan pas dengan panjang jilbab ini. Kita ukur lebih panjang agar nanti meletakkan juga jangan terbalik. Makanya kita kasih tanda ini yang buat di dalam, yang ini yang belahan yang agak panjang buat di luar. Jangan nanti masangnya begini, masangnya begini, ini terbalik, tapi nanti masangnya begini. Nah, kepala jenazah adanya di sini. Ini potongan yang keempat. Saya ulang. Jadi kita bikin segitiga. Setelah bikin segitiga, dilipat lagi, masih segitiga. Nah, tengah-tengahnya kita gunting untuk bikin lubang untuk memasukkan tali. Jadi talinya nggak ada di luar, hanya yang samping. Yang samping baru kelihatan talinya. Coba anak-anak perhatikan ini cara membuat jilbab atau sorban. Ini potongan yang keempat, tata cara membuat sorban atau jilbab. Kemudian kita potong yang kelima. Potongan yang kelima untuk membuat baju. Bagaimana cara membuat baju? Boleh kita bikin kayak segitiga dulu, kemudian kita lebihkan
jangan kayak tadi pas-pasan. Kalau ini kita lebihkan, ini masih potongan biasa, belum terbentuk. Jadi setelah dipotong baru kita lipat. Ini kita lipat, jangan lipat sama, ya kira-kira 20 cm. Ini yang pendek adanya di dalam, kita lipat lagi tengah-tengahnya. Ini untuk membuat baju. Setelah kita lipat jadi dua, kayak lipatan tadi kain kapan, ini ujung yang dalam bukan yang luar, tapi ujung yang dalam kita bikin lubang. Jadi kita gunting, kemudian dari yang kita gunting kira-kira lebarnya 10 atau 15 cm kita gunting juga. Jadi ini kita gunting untuk membuat lubang yang lebih besar. Ini kita gunting lagi. Nah ini sudah berbentuk begini. Nah ini tadi kan yang dalam, jadi bentuknya begini. Sekarang kita balik yang begini, yang panjang ini kita tengah-tengahnya digunting. Jadi tengah-tengahnya digunting, maka akan berbentuk begini. Setelah digunting sedemikian rupa untuk bikin kancing, ini agak digunting untuk membuat kancing atau ikatan. Mohon perhatian, ini tata cara membuat baju. Baik, saya ulang. Ini tadinya potongan biasa. Potongan biasa, setelah potongan biasa kita lipat begini. Setelah dilipat begini, kita lipat lagi. Kita lipat, setelah begini kita gunting. Tadi ujung sini, ujung yang sini kita gunting. Pojokannya digunting. Setelah digunting ini dari pojokan sampai sini kira-kira 10 atau 15 cm kita gunting lagi untuk membuat lubang. Nah akhirnya terbentuklah begini. Nanti waktu memasang ini jangan terbalik. Kalau kakinya sebelah sana harusnya begini, yang panjang sebelah sini, yang panjang sebelah kanan, karena nanti akan ditutupkan begini. Ini untuk potongan yang ke-5, tata cara membuat baju. Kemudian potongan yang ke-6, potongan yang ke-6
ini lebih mudah. Kita bikin kain sarung atau bikin roknya, kira-kira besar kecilnya badan jenazah. Kalau besar ya kita motongnya lebih panjang, tapi kalau orangnya kurus nggak perlu panjang. Nah ini kan jenazah ini karena udah kaku, tangannya nggak bisa digerakkan, sudah permanen begitu, maka kita bikin yang lebih panjang lagi. Ini kira-kira sekian. Jadi ini double, kita gunting. Potongannya sama seperti potongan pertama dan kedua, masih lurus, belum ada mana yang harus dipotong, jadi masih lurus. Nah kemudian setelah dipotong, maka ujungnya ini untuk bikin ikatan seperti ikat pinggang, boleh kecil, boleh lebar, boleh sedikit. Karena ini jenazahnya tinggi, sedangkan kain kafan ini cuma kurang lebih 1 meter, maka ini bikinnya jangan terlalu lebar, bikin ikat pinggangnya. Nah ini jadi di sobek, tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Nah ini nanti pasangnya kan begini. Ini begini. Ini begini. Terus ini ikatannya sini untuk ikat supaya nggak kedodoran. Kalau jenazahnya bangun itu nggak melorot. Ini potongan yang ke-6. Kemudian potongan yang ke-7, potongan yang ke-7 ini untuk membuat celana dalam tidak usah lebar-lebar. Ini ukurannya cukup sekian untuk bikin celana dalam jenazah. Karena nanti modelnya kayak celana sumo, celana gulat Jepang. Nah ini untuk bikin ikatan juga, yang sampingnya dua-duanya kita sobek. Nah ini kita sobek tepinya. Nah, karena nanti pakainya ini di sini bisa ditaruh kapas, taruh kapas. Nanti dibikinnya adalah begini. Kalau dipraktekkan bisa begini. Ini ikatan. Nah ini begini. Terus ini buat ngikat.
Nah, nanti ikatnya di sini. Jadi secara simpel, tapi di sini diberi kapas. Baik untuk laki atau perempuan sama. Nah, di sini ikatnya juga jangan ikat mati tapi ikat simpul. Walaupun kalau ini nggak dibuka lagi. Jadi ini potongan yang terakhir. Jadi celana dalam atau buat pampers ini ikatannya ambil dari sini juga. Kalau misalnya kepanjangan ini bisa dipotong. Karena panjang ini dipotong. Tapi ini karena jenazahnya gede biar nggak usah dipotong. Setelah ini selesai, potongan selesai, baru kita bikin tali. Bikin tali yang pertama ukur sesuai besar kecilnya jenazah. Kita ukur. Nah, ini kita potong. Tali pertama dan tali kedua sama. Nah, ini tali pertama dan tali kedua sama. Kemudian tali yang ketiga, karena ini nanti letaknya di kaki, lebih pendek. Jadi lebih pendek daripada potongan pertama dan kedua. Jadi ini tali sudah ada 1, 2, 3. Tali yang berikutnya 2 tali sama. 2 tali sama untuk jadi kami membuat tali ikatan 5. Tapi nggak harus 5. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Karena kalau 3 ujung sama ujung tengah, jadi kain kafannya masih bisa agak longgar. Tapi kalau 5 ini cukup. Mau bikin 7 juga nggak apa-apa. Jadi ini kami membuat tali ada 5. Setelah ini baru kita tadi ada 5, 1 di ujung kaki, 1 ujung kepala. Kalau tadi buat ujung kaki, yang ini kira-kira di lutut. Nah, kalau ini buat di dada dan satunya di perut. Kain kafan, ketika menggelar kain kafan, ini kain kafan yang pertama agak silang, tarik. Ya. Ini yang kedua juga masih silang. Kemudian yang ketiga ini lurus.
Nah, kain yang ketiga ini lurus, juga potongannya tadi lebih pendek daripada potongan pertama dan kedua. Setelah meletakkan potongan yang ketiga, sekarang bagaimana meletakkan jilbab atau sorban? Ini seperti tadi, potongan yang agak pendek itu yang di dalam, jadi di dalam, yang agak lebar yang diberi lebih itu yang di luar. Ini posisinya di tengah-tengah, di atas tapi tengah-tengah. Kemudian meletakkan baju. Nah, ini tadi yang pendek, ini yang ada lubangnya. Yang pendek dari lubang ini adanya di bagian dalam. Ini yang panjang di atas. Kita lipat. Nah, ini lubang ini nanti posisi kepala adanya di lubang ini. Jadi ini posisi kepala nanti adanya di sini. Setelah baju, baru kain sarung atau kain rok. Terus ini posisi ini boleh begini, boleh juga ininya dilipat begini. Jadi boleh dibebaskan ini begini atau dilipat. Nah, setelah ini yang terakhir adalah celana dalam dari jenazah. Nih, jadi jangan terbalik ini begini, tapi ini di atas ini. Nah, kalau sudah siap begini, baru jenazah dimulai untuk dimandikan. Nggak boleh ya jenazahnya walaupun hanya keluarga, tapi tetap auratnya tertutup. Nih, anggap sudah tertutup seluruh tubuh, jadi tidak terlihat auratnya. Dalam memandikan jenazah, kalau dulu masih ada yang namanya daun bidara, masih gampang untuk mencari daun bidara. Itu dianjurkan memakai daun bidara. Tapi zaman sekarang ini tidak ada daun bidara, tapi ada sabun. Jadi menggunakan sabun. Sebelum kita mandikan jenazah, terlebih dahulu yang mau memandikan atau yang mau ikut memandikan, yang membantu memandikan, terlebih dahulu ambil wudhu. Dalam kata lain, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci,
dan tetap jenazah dalam keadaan tertutup, nggak boleh dibuka keseluruhan. Kalau ada yang menggunakan siraman terakhir pakai air kembang yang dicampur kapur barus, silahkan. Ada juga yang tidak menggunakan kembang atau lain-lainnya, cukup dimandikan dengan sabun, selesai di kafanin. Begini, untuk memandikan sebelumnya harus disiapkan yang pertama sabun, yang kedua kain untuk menutup, boleh kain panjang, boleh kain spray, boleh kain apa saja, yang penting buat menutup jenazah ini untuk membawa dari tempat pemandiannya. Nah, dalam memandikan juga disiapkan handuk untuk ngeringin atau mengelap jenazah. Jadi dibawa ke tempat jenazah, tidak airnya sudah nggak ada lagi, artinya jenazah ini sudah kering, sehingga nanti kain kafan juga nggak begitu basah. Baik, kita mulai. Untuk memandikan jenazah disunahkan memandikan jenazah dari anggota wudhu sebelah kanan. Jadi dari anggota wudhu sebelah kanan. Jadi anggota wudhu yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua membasuh kedua tangan. Ini yang masuk ke dalam rukun wudhu. Sebelumnya bacalah, kalau yang niatnya dilafazkan, karena ini jenazah laki-laki, maka kalau mau dilafalkan, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla lihadal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi saya ulang, nawaitu husla lihadal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala. Kalau mayatnya perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla li hadhil janazah fardu kifayah lillahi ta'ala. Kalau ini jenazah sudah dewasa, bagaimana yang masih kanak-kanak? Kalau masih kanak-kanak, niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu husla li hadzal tifli. Jadi bedanya hanya di li hadzal tifli, kalau dewasa li hadzal mayit. Nah, kalau perempuan tinggal tambahin tamarbuto, nawaitu husla li hadhihi tiflati fardu kifayah lillahi ta'ala. Itu kalau yang diucapkan. Ada juga karena niat adanya di dalam hati, cukup di dalam hati niat, sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi karena Allah Ta'ala. Jadi setelah
diucapkan, disiram muka, terus bagian kanan sampai bawah, kemudian bagian tengah disiram. Baik, kita praktekkan mandinya setiap tahun sekali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dialingin, nawaitu husla li hadal mayit fardu kifayah lillahi ta'ala ya. Jadi dialingin tangan. Seandainya pakai selang boleh nggak? Boleh, lebih simpel. Ganti lagi yang tengah. Sekarang bagian yang kiri. Setelah itu sebaiknya yang memandikan itu pakai kain sarung karet, juga pakai kain sarung pakai sarung tangan karet, juga sarung tangan bahan. Setelah meratakan air ke seluruh tubuh, baru disabunin. Nah, nyabunin juga begini. Ini. Ya, terus begini. Udah, baru pelan-pelan. Ini dipegang. Baru diusap. Jadi lebih halus, lebih sopan memandikan jenazah daripada memandikan orang hidup. Ini jenazah udah berpuluh tahun baru tumbuh kumis. Nah, sampai bersih baru disiram. Jadi dari atas dulu, kemudian baru disabunin ini tangan bagian kanan atau tangan yang sebelah kanan. Setelah selesai jadi kayak tadi nyiram gini, untuk penyiraman boleh 3 kali, sekali juga boleh, tapi kalau baru sekali itu masih kurang bersih, boleh 3 kali. Nah, kemudian setelah ini badan selesai, baru bagian ini. Di sini disabunin sampai selesai, kemudian tangan kita diberikan sabun. Kalau bahasa Betawinya itu diperdonin, kita urut perutnya dari sini pelan-pelan, tapi nggak seperti ditekan, tapi ini diurut. Maksudnya atau gunanya, andai kata di dalam perut masih ada kotoran supaya keluar. Di sini udah terus bagian kiri sampai selesai. Sekiranya sudah dianggap cukup, setelah cukup baru ya kita sabunin yang ke bawah. Tapi ada juga yang modelnya diperdonin dulu, baru kita mulai mandikan.
Nah, ini bagian kiri. Ini sela-sela jarinya digosok-gosok sampai bersih. Kita ulang dari atas, siram. Nah, setelah ini, setelah memandikan selesai, ada yang berpendapat setelah selesai itu diwudukan. Nah, kita wudukan jenazah. Kedua tangan dulu dibersihkan, baru kumur-kumur 3 kali, hidung, baru ini membasuh muka. Membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku 3 kali juga. Ada juga yang wudhunya cara membasuh sebagian kepala ini begini. Ini begini sampai belakang, ke depan lagi, baru kuping. Kemudian membasuh kedua kaki. Nah, kalau udah selesai begini, seandainya ada yang mau siraman terakhir, keluarganya mau siraman terakhir pakai nih kapur balus. Nah, ini disunahkan pakai kapur barus. Tetap yang bagian kanan dulu. Setelah keluarga menyiram dengan air kapur barus atau air kembang, baru dilap. Baru dilap, ganti kain yang kering. Nah, kain yang basah kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, cukup. Tadi waktu memasang kafan, yang terakhir adalah celana dalam. Nah, yang dipakaikan dulu yang terakhir. Ini di atas kemaluannya ditaruh kapas. Taruh kapas. Kalau kapasnya lebar boleh selebar badan,
sampai kaki. Nah, baru ini tetap tertutup. Tapi karena ini buat pelajaran, ini saya buka. Mohon maaf ya, bukan pamer aurat. Nah, ini tadi yang dibilang celana dalam atau celananya orang Jepang, celana gulat orang Jepang. Kalau nggak pakai ini boleh nggak? Boleh. Nah, ini ditutupkan di sini, jadi nggak terbuka. Ya, ini tutup kembali. Nah, terus ini di sini juga dipasang kapas. Tergantung kapasnya. Kalau kapasnya banyak, boleh sepanjang badan ini diberi kapas. Kalau kapasnya cuma sekian, ya udah. Sekarang kita setelah tadi memasang ini kan yang agak belakangan, ini juga. Kalau celana dalam tadi paling belakang, ini yang agak belakangan. Nah, ini supaya tidak berbayang, tidak terbayang. Nah, ini dilipat. Jadi nggak terbayang. Nah, ini sarungnya nih. Yang ini dimasukkan ke bawahnya. Nah, ini yang tadi tali atau gespernya atau sabuk. Ini ikatannya juga ada di sebelah kiri. Walaupun di dalam, ikat juga jangan ikat mati. Nah, ini bentuk sarung jenazah atau rok daripada jenazah. Kemudian setelah ini diberi kapas. Kiri di bawah tadi. Kan dibenerin dulu. Iya. Patah udah nggak apa-apa. Seperti misalnya jenazah punya gigi palsu, sekiranya bisa diambil, tidak menyakiti, diambil. Tapi kalau menyakiti jenazah, biarin aja ikut. Zaman dulu kan banyak tuh orang yang punya gigi palsu yang terbuat dari emas. Itu kan udah permanen. Nah, itu jangan diambil. Kalau diambil menyakiti jenazah. Nah, ini kapas taruh sini sampai sini. Jadi semua anggap sudah dikafasin. Nah, ini bajunya. Ini baju jenazah. Nah, ini tadi yang buat kancing atau buat iketan. Jadi gunanya di sini. Kita ikat. Nah, ini yang ini dimasukkan ke bawahnya. Nah, setelah kain sarung sudah, baju sudah, baru ini lapisan yang tadi lapisan ketiga kita lipat. Ini jenazahnya sudah diformalin, jadi susah.
sudah kaku. Baru yang ini. Maaf Pak. Ini ikatan yang di perut. Ikatan yang di perut kita ikat terlebih dahulu. Posisi ikatan selalu adanya di sebelah kiri. Kenapa adanya di sebelah kiri bukan sebelah kanan? Karena nanti jenazah ketika masuk liang lahat ini dimiringkan. Kalau dimiringkan ke sana berarti ini ikatan nantinya ada di atas. Kalau adanya sebelah kanan maka ikatannya ketutup. Ya. Ini ikatannya biar tangannya nggak turun. Ikatan semua adanya sebelah kiri. Setelah itu baru ini yang di lutut. Yang tiga ini posisinya selalu ikatan ada di sebelah kiri, kecuali yang ujung kaki, ujung pala itu adanya di atas atau di bawahnya. Nah, ini ikatan ini jangan diikat mati pula. Ini setelah ini lebihnya dimasukkan ke bawah. Baru yang di kepala. Ini anggap di sini sudah ada bantalannya, jadi diberi bantalan juga. Nah, baru dipasang sorbannya. Ya, Pak Haji pasang sorban nih. Nah, karena ikatannya panjang, ini dibalik lagi, ikatannya ada di atas. Nah, ini yang ini ujungnya masukkan ke sini. Ini karena tangannya begini jadi kurang apa, kain kafannya kurang nutup. Ditutup pakai kerudungan yang putih. Kalau ada keluarga yang mau melihat atau mungkin mau mencium, dipersilahkan.
Bapak keluarga mau lihat dulu atau mau mencium? Kapur aja Pak. Waktu ada murid kan langsung salah satu perwakilan murid. Iya. Nah, anggap ini ya keluarganya udah kumpul semua, maka suruh ditutup. Nah, waktu menutup baca doa, diawali dengan membaca suratul Fatihah. Misalnya Bapak Ibu hadirin hadirat wabil khusus keluarga musibah, mari kita sama-sama kita iringi penutupan wajah almarhum dengan membaca suratul Fatihah. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mukanya ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al libathahu anil karimatul jannah ya Allah ya Rahman. Rabbana wa ilaikal masir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, nikatan. Untuk dua kewajiban, memandikan dan mengkafankan telah selesai. Maka kita menuju kewajiban yang ketiga, yaitu mensolatkan. Mensolatkan jenazah juga masih hukumnya fardu kifayah. Jadi dalam hadis dijelaskan asri'u bil janazah, segerakan dalam pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah meliputi yang empat: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan. Itu bagusnya disegerakan. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa jenazah itu tidak boleh diinapkan, nggak boleh nginap. Artinya kalau meninggal wafatnya soleh, berarti ya segerakan diurus, dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan. Tapi kalau di kota besar keterbatasan tenaga yang untuk menggali kubur, menggali lubang, kalau sore petugasnya sudah pulang, nah ini yang jadi kendala. Lain halnya dengan di kampung yang sifat gotong royongnya masih tinggi, sifat kepedulian sesama manusia masih sangat tinggi. Maka begitu dengar ada fardu kifayah, ada sebagian yang datang ke rumah, ada sebagian yang langsung menuju ke pemakaman untuk menggali kubur. Kalau di kota besar Jakarta dan Bekasi, untuk mencari makamnya aja sudah susah. Sekarang orang Bekasi nggak boleh dimakamin di Jakarta, tapi orang Jakarta karena keluarganya banyak di Bekasi boleh dimakamin di Bekasi. Jadi ini yang jadi kendala. Dimakamin di Jakarta juga harus ditumpang atau disusun kalau itunya jenazahnya masih ada. Kalau enggak, memandikan dan mengkafankan sampai di sini. Kemudian kita masuki daripada tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, menggunakan 4 takbir.
Jadi sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, hanya ada 4 takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk yang ditinggalkan, baik untuk keluarga atau untuk yang lainnya. Kita awali bahwa sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam lurus dengan kepala. Seandainya jenazahnya perempuan, posisi imam dekat dengan pusat atau dekat dengan perut, jadi di samping perut. Dan abdolnya, utamanya yang memimpin sholat jenazah ini adalah dari keluarga. Seperti tadi memandikan, yang mengimami atau yang memimpin sholat jenazah ini mungkin dari putranya, mungkin kerabatnya, atau mungkin yang telah diberi wasiat. Berwasiat sama Pak Abdul Aziz ini. Nah, ini harus dilaksanakan. Memang utamanya keluarga, tapi kalau ada wasiat, yang utama adalah wasiat itu ditunaikan. Nah, jadi imamnya dari keluarga, abdolnya. Seandainya dari keluarga, wah ini almarhum ini rajin ke masjid, telah berpesan, telah berwasiat, nanti yang mengimami sholat jenazah ini, jenazahku adalah imam masjidnya. Sebagaimana almarhum Pak Soekarno ketika wafat sudah berwasiat, nanti yang mengimami sholat jenazahku adalah Buya Hamka. Walaupun Buya Hamka pernah dipenjarakan oleh Pak Soekarno, tapi tetap nggak ada dendam, malam bagi bahagia suruh menjadi imam sholat jenazahnya almarhum Pak Soekarno. Mungkin kalau ya tingkatan kita, ngapain gue dipenjarain? Nah ini, jadi itu ada wasiat. Nanti kalau Pak Soekarno meninggal, wafat, yang mengimami sholat jenazah adalah Pak Buya Hamka. Akhirnya ditunaikan, yang mengimami sholat jenazah adalah Buya Hamka. Begitu juga siapapun yang berwasiat, berpesan, seandainya meninggal nanti diwasiatkan, yang mengimami adalah imam rawatib dari masjid yang biasa sholat jamaah, maka harus ditunaikan. Nah, begini posisinya sholat jenazah. Kalau karena ini jenazahnya laki-laki, maka sholatnya posisi imam di samping kepala jenazah, bukan di samping kepala orang yang hidup, tapi di samping kepala jenazah. Kalau ada yang seperti awal dalam sholat, ada yang dilafalkan, ada juga yang niatnya cukup di dalam hati. Kalau niatnya dilafalkan, bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadzal mayyit
arba'a takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati, karena niat itu adanya di dalam hati langsung, tapi dalam hati sudah menyatakan akan menjadi imam. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bisultanik. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Usalliru hadal mayyit. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'alil jannata nuzulan wa sallallahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tata cara sholat jenazah, tata cara pengurusan jenazah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada anak-anak sekalian, kiranya bisa membuat atau mempraktekkan apa yang telah saya berikan, tata cara pengurusan jenazah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tutur kata ataupun tingkah laku dari saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak. Demikianlah tata cara atau praktek tata cara pengurusan jenazah yang telah saya sampaikan. Semoga berkenan atau bisa
dipraktekkan untuk anak-anak sekalian yang ada di rumah dalam menghadapi pandemi ini. Semoga tidak mengurangi semangat untuk menuntut ilmu dalam hal ini pengurusan jenazah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata, tutur kata ataupun tingkah laku dari saya yang kurang berkenan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari